Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa ala nabiyyina ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah membagi dengan izin dari Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita sangat berharap hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa Rabu dalam iqamah dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh. Allah informasikan kepada kita, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran, apabila dia menghendaki sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dia cukup berkata kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Jadi dalam Al-Baqarah 117 sebelumnya sudah kita sampaikan, Al-Baqarah 116, di mana di ayat 116 menolak tuduhan orang kafir yang mengatakan Allah memiliki anak. Maka ayat 117 datang menjelaskan bahwa Allah tidak memerlukan anak atau memerlukan sekutu apapun untuk menciptakan sesuatu, karena kuasa Allah yang cukup dengan mengatakan kun, maka jadilah dia. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, menyadarkan kita bahwa kebesaran Allah dalam mencipta. Badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Ya, bayangkan bahwa pencipta Bapak Ibu ya, bukan menemukan langit dan bumi. Kalau pencipta itu menciptakan, belum ada contoh sebelum. Itulah kuasa Allah Bapak Ibu. Langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, Allah ciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Termasuk kita manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya, tidak ada contoh, betul-betul Allah yang ciptakan. Langit yang luas 4 jam, matahari yang terbit setiap hari tanpa mesin, semua harus menyadarkan kita betapa besarnya Allah. Saat kita melihat bintang di malam hari atau bayi yang lahir, kita seharusnya berbisik, Subhanallah, kun fayakun. Allah berlaku di depan mataku. Ini harus menjadi pakaian kita, keyakinan kita betapa Allah Maha Besar dengan segala kekuasaannya.
Hikmah kedua Bapak Ibu, Allah tidak butuh anak atau pembantu. Allah mengatakan Allah bagimu. Allah mencipta sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Maka Bapak Ibu, ketika kita melihat rumah ini dan kita bawa ke dalam diri kita, maka dalam keluarga, ayah atau ibu kadang lelah memikul tanggung jawab. Tapi sadarilah bahwa Allah yang mencipta segala sesuatunya tanpa bantuan. Maka berkaca dari itu, kita yakin kita tidak perlu bantuan anak kita, tidak perlu bantuan istri kita, tidak perlu bantuan suami kita, tetangga kita. Kita cukup bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak kita bantu, alhamdulillah. Ketika suami kita bantu, alhamdulillah. Kalaupun tidak dia bantu kita, jangan pernah kecewa. Cukup Allah bagi kita, karena bagi Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah. Apapun persoalan kita Bapak Ibu, ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ikhtiar kita minta tolong suami, ikhtiar minta tolong sama anak, tapi ketika suami dan anak sepertinya tidak membantu, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa, karena Allah telah menyatakan, Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah dia. Ini menguatkan kita Bapak Ibu. Maka orang beriman itu Bapak Ibu selalu menikmati hidup, selalu dalam ketenangan, dan biasanya orang yang tenang akan menemui jalan keluarnya. Apapun persoalan, apapun masalah, sebesar apapun masalah, kecil bagi orang beriman, karena kekuatan dia di belakang Allah yang Maha Dasar, Allah yang pencipta, yang menjadi tempat dia berlindung. Kemudian nikmat berikutnya Bapak Ibu, kekuasaan Allah mutlak dan tak terbatas. Iza khada'ala, jika Allah menetapkan sesuatu, maka pasti terjadi Bapak Ibu. Maka kita lihat seorang pegawai yang sudah direncanakan naik jabatan, tapi tiba-tiba batal. Ternyata Allah mengalirkan rezekinya ke tempat yang lebih baik. Ketika dia sudah siap untuk promosi jabatan, sudah siap membuat undangan, ternyata tiba-tiba PH dan batal. Dia sebagai orang beriman, sebagai manusia tidak ada sedih saat itu, tapi kemudian dia ingat Allah. Allah pasti akan berikan kejutan buat saya kalau saya menerima takdir ini. Dan ternyata memang kejutan luar biasa, jauh lebih hebat daripada promosi jabatan. Maka yang pernah kecewa Bapak Ibu, apapun kita bercita-cita, silakan bercita-cita, silakan punya keinginan. Tapi ketika cita-cita kita, keinginan kita berlainan dengan keinginan Allah, maka kita harus tunduk dengan keinginan Allah. Pasti dan pasti keinginan Allah jauh lebih baik. Karena kekuasaan Allah itu mutlak dan tak terbatas. Kemudian hikmah berikutnya, tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Fayakun, semua yang terjadi adalah bukti dari kun fayakunnya Allah. Kita lihat benih kecil bisa menjadi pohon besar. Bayangkan Bapak Ibu, hujan turun dari awan dan manusia dicipta dari tanah. Coba kita lihat, kita diciptakan dari tanah, kita keluar dari lahir kita kecil kemudian bisa menjadi besar seperti ini. Kalau orang-orang benar-benar beriman merasakan ini tidak kebetulan, ini terjadi karena kuasa Allah ada di sekitar kita. Bapak Ibu, luar biasa. Al-Baqarah 111 ini menyatakan kita jangan pernah kita khawatir hidup kalau Allah di samping kita, karena Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.